Mungkin dia adalah prajurit termuda di dunia yang memangku jabatan setinggi itu. Begitulah yang dicatat Edi Sutrisno dan Elizabeth Taraf dalam buku 100 Pahlawan Nasional dan Sejarah Perjuangannya, yang disusun Edi Sutrisno dan Elizabeth Taraf. Siapa dia prajurit termuda di dunia yang memangku jabatan setinggi itu? Lalu jabatan apa yang dipegangnya? Dia adalah Abdul Haris Nasution, salah satu jenderal besar TNI. Sebagai tambahan informasi, TNI punya 3 jenderal besar. Salah satunya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Duanya lagi adalah Jenderal Besar Soeharto dan Jenderal Besar Sudirman. Ketiganya sudah almarhum, sudah lama dipanggil Tuhan. Lalu kenapa Jenderal Nasution disebutkan mungkin satu-satunya prajurit termuda di dunia yang memegang jabatan tinggi tersebut, menurut buku 100 Pahlawan Nasional dan Sejarah Perjuangannya, yang disusun Edi Sutrisno dan Elizabeth Taraf. Ketika baru berusia 30 tahun, Nasution sudah dipercaya memegang jabatan sebagai Wakil Panglima Besar Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang. Dia juga dipercaya memegang posisi Panglima 1 Komando Jawa. Ketika itu Nasution baru berusia 30 tahun. Suatu usia yang relatif muda bagi seorang prajurit yang menduduki jabatan begitu penting. Mungkin dia adalah prajurit termuda di dunia yang memangku jabatan setinggi itu, catat Edi Sutrisno dan Elizabeth Taraf dalam buku 100 Pahlawan Nasional dan Sejarah Perjuangannya. Masih menurut Edi Sutrisno dan Elizabeth Taraf dalam buku yang disusunnya, semua hal itu dimungkinkan oleh revolusi. Memang dalam revolusi dapat melahirkan segala hal yang tidak mungkin terjadi dalam situasi biasa. Dan memang, karir militer Nasution mulai dirintis saat revolusi kemerdekaan tengah bergejolak. Mengutip detik.com, ketika berpangkat kolonel, Nasution dipercaya jadi Kepala Staf Komandemen TKR 1 Jawa Barat. Sebagai Kepala Staf Komandemen, Nasution bertugas menyusun organisasi dan administrasi. Lalu pada 1948 Nasution diangkat menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Pangkatnya naik menjadi Jenderal Mayor. Dia juga menjabat Panglima Divisi 3 TKR Priangan, yang kemudian menjadi Divisi 1 Siliwangi. Namun, akibat pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi, RERA, pada 1948, pangkatnya diturunkan menjadi kolonel. Setelah itu Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Tentara. Selain itu, Nasution bertugas sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa setelah Perang Kemerdekaan berakhir pada tanggal 10 Desember tahun 1949. Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, dengan berpangkat kolonel. Nasution sempat dicopot dari jabatannya KSAD gara-gara peristiwa Oktober tahun 1952. Tapi kemudian diangkat lagi. Terakhir, ia digantikan Ahmad Yani. Setelah itu diangkat menjadi Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sampai akhirnya meletus peristiwa berdarah G30 SPKI yang hampir merenggut nyawanya. Nasution jadi salah satu target penculikan gerombolan G30 SPKI. Namun dia selamat.